Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Lia? Sudah nongol di situ. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, monggo kalau mau mulai. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada teman-teman semua yang telah hadir di dunia maya ini. Dan mohon maaf, pada pertemuan yang lalu, saya terus terang tidak bisa mengatasi kendala karena rupanya memang ada peralatan baru yang digunakan oleh pihak panitia dan saya nggak tahu. Jadi mudah-mudahan aja ini semuanya lancar hari ini. Baik, izinkan saya share mengenai PowerPoint-nya sebelumnya. Saya akan bicara hari ini lebih pada metodologi. Sebentar, saya juga masih agak bingung ini untuk share kontennya di mana ini. Sebentar, oke, baik. Share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, dari saya? Ya? Prof. Sudah ya? Ya. Sudah muncul ya? Sudah, Prof. Oke, terima kasih. Saya akan coba pakai yang besar dulu. Oke. Nah, jadi kita sekarang akan lebih banyak menyinggung metodologinya dulu dan sedikit mengulang mengenai paradigma dan definisinya yang pernah saya sampaikan. Jadi untuk mereka yang baru bergabung dan belum pernah mengikuti sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa saya menggunakan definisi yang saya buat tahun 2009 mengenai paradigma, karena Thomas Kuhn definisinya memang masih belum sangat kokoh di mata saya. Nah, paradigma dalam pengertian yang saya gunakan adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi atau kita gunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Jadi intinya paradigma ini punya unsur-unsurnya dan unsur-unsurnya adalah konsep-konsep. Jadi semuanya berada pada tataran pemikiran atau logika. Ya. Dan unsur-unsur ini saling berhubungan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Dan memang begitulah yang namanya kerangka pemikiran. Ya. Selalu ada keterkaitan satu elemen dengan elemen yang lain dalam kerangka pemikiran tersebut. So, kalau tidak,
Dia hanya menjadi kumpulan unsur-unsur, tidak membentuk sebuah kerangka. Nah, dari definisi ini kita bisa melanjutkan. Sebentar, ini kemana saya? Oke, maaf ini. Nah, unsur-unsur tersebut seperti saya singgung sebelumnya, itu adalah asumsi dasar, nilai-nilai, model atau analogi, masalah yang diteliti, konsep, yang metode penelitian, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan asumsi dasar, nilai, model, ini pada semester yang lalu saya ingat saya. Kemudian pada beberapa hari yang lalu kita bicara tentang beberapa minggu yang lalu masalah yang diteliti, kemudian konsep-konsepnya, dan sekarang ini kita masuk pada metode penelitian ya, dan kalau bisa nanti pada metode analisis ya. Tapi saya kira metode penelitiannya lebih dulu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan cukup baik. Nah, ini untuk mereka yang pernah ikut kuliah saya kira gambar ini mengingatkan kembali struktur sebuah paradigma dalam pemahaman saya. Ya. Jadi ada asumsi dasar, model, dan nilai-nilai yang menjadi basis dari paradigma tersebut. Dan kemudian ada elemen-elemen di atasnya, ya, yang merupakan elemen-elemen yang harus kita pahami dan kita sadari betul. Ya. Kalau yang model, asumsi, nilai-nilai ini tidak selalu eksplisit kita tahu, ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita ditanya juga kita tidak tahu apa model yang kita pakai, asumsi yang kita ikuti dan sebagainya. Bahkan nilai-nilainya pun juga kadang-kadang kita tidak bisa menyatakannya secara eksplisit. Ya. Tapi dalam konteks penelitian yang serius maka ini sangat-sangat perlu untuk diketahui. Nah, dalam konteks kita, bicara kita sudah masuk ke ini metode penelitian ini, ya, masuk pada elemen yang ada di tengah. Dan ini adalah elemen yang menurut saya sangat penting karena tanpa metode penelitian kita juga tidak akan mendapatkan pengetahuan apa-apa. Ya. Nah, jika kita melihat paradigma dengan kerangka seperti ini, dan ini ada dalam buku saya, silakan kalau masih sempat mendapatkan buku ini, Paradigma Profetik Islam, saya uraikan di sana, sekaligus juga dengan latar belakang penulisan saya yang kaitannya dengan tulisannya Mas Kunto Wijoyo. Ya. Karena sebetulnya apa yang saya lakukan ini adalah meneruskan kembali apa yang sudah dilakukan oleh Mas Kunto Wijoyo sebelumnya. Ya. Hanya memang Mas Kunto Wijoyo belum membahasnya secara utuh, tuntas, ya. Maka kemudian kita yang menjadi penerusnya ini berusaha mengembangkan lebih lanjut pemikiran-pemikiran Mas Kunto ini. Nah, di sini saya uraikan pemahaman saya tentang atau pendapat saya tentang epistemologi, etos dan model yang ada dalam paradigma profetik ini. Ya, kita memang membangun dalam istilahnya Mas Kunto paradigma profetik, dan karena ini adalah Islam maka profetik Islam, karena profetik bisa jadi tempat yang lain. Nah, kaitannya dengan metodologi terutama adalah metode pengumpulan data dan analisis data. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu bicarakan lebih dulu atau perlu sepakat lebih dulu apa yang dimaksud dengan data, fakta, dan sebagainya. Ya. Nah, saya mengatakan data itu adalah fakta-fakta yang relevan. Ya. Relevan dengan apa? Itu relevan dengan masalah yang kita teliti, relevan atau gayut dengan asumsi dasar dan model dan nilai yang kita anut. Ya. Jadi fakta adalah seperti itu. Data adalah seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa itu fakta? Ya. Kalau data adalah fakta yang relevan, apa itu fakta? Nah, karena dalam pembicaraan sehari-hari selalu kita mengacaukan kadang-kadang. Fakta dan data dikacaukan. Tapi sebenarnya tidak bisa. Ya, data ya data, fakta ya fakta. Nah, fakta adalah dalam konteks yang kita bicarakan di sini, itu segala sesuatu yang merepresentasikan kenyataan. Pertanyaan lebih lanjut adalah apa itu kenyataan? Ya kan? Nah, dalam konteks ini saya membuat pernyataan yang sederhana saja. Kenyataan itu adalah segala sesuatu yang dianggap ada, ya,
Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu ada, itulah kenyataan. Ya. Tuhan adalah sesuatu yang nyata karena kita menganggapnya ada. Soal seperti apa itu kita tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi kita sama-sama menganggapnya ada. Ya. Kalau kemudian kita menganggap rumah ini ada, ya itu menjadi bagian dari realitas itu, dari kenyataan itu. Nah, fakta adalah representasi dari kenyataan ini. Dan itu bisa berupa pernyataan. Nah, ini yang banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisa gambar, bisa foto, bisa video atau film. Ya. Jadi isi surat kabar, isi televisi, radio, ya, berita-berita itu semua adalah fakta-fakta. Ya. Itu adalah pernyataan-pernyataan mengenai kenyataan yang kadang-kadang untuk lebih meyakinkan pernyataan ini disertai dengan gambar, foto, video, film, ya kan. Bahkan orangnya yang mengatakan itu bisa dihadirkan, kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, tapi intinya semuanya adalah representasi dari kenyataan. Ya. Ada sesuatu yang direpresentasikan dan representasi lainlah yang kita sebut sebagai fakta. Di pernyataan, gambar, foto itulah yang kita sebut sebagai fakta. Nah, ada banyak fakta di sekeliling kita, tapi belum tentu semuanya itu adalah data, ya kan? Sehingga data memang hanya fakta-fakta yang relevan. Tidak semua fakta relevan. Ya, jadi yang tidak relevan tetap fakta, yang relevan itu adalah data. Itulah mengapa kita dikatakan mengumpulkan data, bukan mengumpulkan fakta. Ya. Karena kalau mengumpulkan fakta bisa wah banyak sekali ya, yang ada di sekeliling kita. Kita bisa membangun fakta-fakta. Ya. Tapi mengumpulkan data itu lain lagi. Ya. Ini hanya fakta-fakta yang relevan. Nah, saya kira itu yang penting untuk kita pahami bersama. Ya. Kita sepakati lebih dulu sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam uraian yang lain. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa kenyataan ini, maaf ini tadi ada yang kelewatan. Nah, kenyataan ini dalam perspektif profetik kita bukan hanya yang empiris. Ya. Kalau ilmu pengetahuan memang hanya yang empiris. Ya. Karena mereka tidak mau berurusan dengan yang tidak empirik. Ya. Tapi kalau profetik tidak. Ya. Karena kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu dalam konteks ini sifatnya supranatural. Ya. Tidak empiris. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya. Jadi empiris dengan ada itu berbeda. Ya. Ada itu tergantung pada anggapan kita. Ya. Tapi kalau empiris itu memang bisa kita serap lewat panca indera. Ya kan? Jadi meja, kursi, bangunan di sekeliling kita itu adalah empiris. Ya. Bisa kita sentuh, bisa kita lihat. Ya. Tapi kalau yang supranatural tidak empiris. Ya. Nah, bagi mereka yang tidak percaya pada dunia supranatural, maka yang tidak empiris tersebut tidak ada. Ya. Tapi kita lain. Ya. Yang tidak empiris ini tetap ada. Ya. Persoalannya mungkin ya, sekarang ini kita belum punya alatnya untuk mengakses itu. Gitu kan. Jadi seperti misalnya suara-suara di sekeliling kita. Ya. Kalau dengan telinga kita nggak mendengarnya. Ya. Tapi begitu kita punya transistor atau radio atau televisi, ya, maka kita punya alat untuk menangkap ya, suara-suara yang semula tidak terdengar tersebut, ya, karena berada di gelombang yang berbeda. Nah, jadi kita selalu melihat bahwa apa yang tidak empiris sekarang bukan berarti tidak ada. Ya. Ini sangat mungkin hanya persoalan metode atau instrumen. Ya. Jadi dari kacamata profetik, realitas itu ada memang yang empiris dan tidak empiris. Ya. Kalau dalam bahasa orang lain, misalnya natural dan supranatural. Nah, ilmu pengetahuan atau sains biasanya tidak membicarakan tentang supranatural atau yang tidak empiris. Ya. Tapi ilmu profetik tidak. Ya. Dia bisa mencakup dua-duanya. Ya. Dia bisa membicarakan dunia natural dan supranatural. Karena kita tahu ada orang-orang yang memang memiliki pengetahuan ya,
mengenai dunia supranatural ini. Ya. Boleh percaya, boleh tidak. Ya. Ya, para nabi termasuk mereka yang punya pengetahuan tentang dunia supranatural ini. Mereka punya, ada manusia-manusia dengan kemampuan tertentu, diberi kemampuan tertentu. Dan sebetulnya pengetahuan atau kemampuan mengetahui dunia supranatural ini tidak hanya dimiliki oleh seorang nabi. Ya. Ada juga orang-orang yang lain yang mendapat karunia yang sama. Ya. Tapi status kenabian itu lain lagi. Ya. Tapi pengetahuan mengenai dunia supranatural itu ternyata bisa dimiliki oleh orang-orang lain. Ya, bukan hanya para nabi. Nah, asumsi kita dalam yang ilmu profetik ini, maka pengetahuan natural dan supranatural ini sebenarnya suatu saat nanti akan ketemu. Ya, ini hanya mungkin persoalan apa ya? Tadi instrumen tadi. Ya. Ada instrumen yang sudah mungkin bisa mengungkap itu, ada yang belum bisa mengungkap itu. Ya. Nah, mungkin nantinya di masa depan akan muncul ya instrumen yang bisa mengungkap dunia supranatural ini, walau alam. Ya. Tapi itulah asumsi kita. Ya. Kita tidak menolak akan adanya dunia supranatural ini. Ya, karena profetik memang demikian. Nah, dalam pandangan keilmuan profetik, ya, kenyataan ini kalau hanya yang empiris, ya, kita hanya menganggap yang ada itu hanya yang empiris, maka sebenarnya manusia mengabaikan kemampuan dirinya untuk menggapai yang supra empiris tadi. Dan ini berarti pemiskinan pengetahuan. Jadi malah repot. Ya. Jadi sains itu ketika, atau mereka yang hanya percaya pada ilmu pengetahuan di mata keilmuan profetik ini hanya menyempitkan diri. Ya kan? Padahal manusia sebenarnya punya kemampuan untuk mengetahui dunia yang lain, ya, yang sebetulnya juga tidak kalah nyatanya dengan apa yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Nah, asumsi mengenai kenyataan inilah yang dalam kacamata profetik perlu ditata ulang, perlu dikembalikan ke awal mula, dan itulah mengapa Mas Kunto kemudian juga memasukkan wahyu ya, sebagai bagian dari paradigm. Ya. Dan inilah yang malah justru ditolak oleh para ilmuwan yang menekankan pada realitas empiris saja. Ya. Wahyu tidak kemudian dianggap sebagai bagian dari pengetahuan. Nah, kalau kita lain, saya kira kalau umat Islam karena wahyu itu terkumpul dalam Al-Quran, ya, maka tidak bisa itu diabaikan. Ya. Itu salah satu sumber pengetahuan. Bahkan buat sementara orang itu mungkin satu-satunya sumber. Ya kan? Kalau buat orang yang lain mungkin itu salah satu sumber. Nah, jadi kita melihat di sini ada asumsi mengenai realitas yang perlu ditata ulang, perlu dikembalikan ke awal mula, sehingga sains dan agama itu bukan merupakan pengetahuan yang terpisah. Ya. Kita ini sudah biasanya ya masuk ke dalam dunia pemikiran yang memisahkan sains dengan agama. Ya. Padahal awalnya tidak ada pemisahan ini. Nah, menurut saya kalau kita ingin menyatukan kembali, ya kita harus kembali lagi pada akar yang semula. Tidak ada pemisahan antara yang namanya sains dan agama, semuanya adalah pengetahuan, hanya persoalannya lebih pada metodologi ya, dan epistemologinya. Ya. Ontologinya saya kira. Ya. Tapi ontologi memang cabang-cabang ilmu pengetahuan juga berbeda-beda. Nah karena itulah sebetulnya tidak penting kemudian untuk memisahkan yang namanya sains dengan agama. Tidak ada manfaatnya. Ya. Justru menurut saya kita harus menyatukan itu kembali. Nah bagaimana bisa ini menyatu dalam suatu kerangka pemikiran, itulah tantangan kita. Nah, dan itulah yang akan kita lakukan untuk membangun yang namanya sebuah pengetahuan yang lebih utuh, ya, yang kemudian kita menjadi seorang profet. Ya. Kita memiliki keduanya kalau bisa, ya, yang empiris dan non empiris. Ya. Pengetahuan mengenai dunia supranatural dan natural. Ya. Nah, ini malah sebetulnya yang ideal. Ya. Dan saya kira kita semua akan senang kalau bisa mengetahui dua dunia tersebut. Ya. Bukan hanya satu dunia seperti yang kita alami sekarang. Ya. Kita ingin punya pengetahuan itu. Nah, tentu saja dalam hal ini nanti akan ada persoalan metodologi. Ya. Nah,
pengetahuan profetik dalam hal ini adalah pengetahuan manusia yang sempurna. Ya. Dalam tanda petik tentu saja, karena sempurna tetap relatif ya. Tidak ada, memang ada orang yang dikatakan dari sudut pandang manusia paling sempurna. Dan kalau kita orang Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata yang umum, maka kita melihat bahwa ada manusia dengan kemampuan tertentu yang lebih dari yang lain. Soal sempurna atau tidak itu menjadi relatif. Yang jelas kita punya pandangan seperti itu. Jadi ada pengetahuan profetik, ya, di mana kemudian tidak terpisahkan antara pengetahuan supranatural dan yang natural. Ini hanya persoalan bagaimana mengakses pengetahuan itu dan metode apa untuk mengaksesnya. Ya. Tapi tidak perlu sebetulnya kita memisahkannya, karena sebetulnya keduanya merupakan suatu kesatuan. Nah, persoalannya adalah bagaimana menggapai pengetahuan profetik ini. Nah, disinilah kemudian kita perlu menggunakan metode yang tepat untuk mendapatkan keduanya. Nah, karena ada kenyataan natural dan supranatural, maka tentu ada ya, sarana dan metode tertentu untuk menggapai yang natural dan supranatural ini. Ya. Kenyataan natural atau yang alami, yang empiris maksud saya, itu diketahui melalui sarana dan metode tertentu. Ya, yang kita tahu sudah ada dalam ilmu pengetahuan. Sementara kenyataan yang non-empiris, yang supranatural, itu bisa diketahui melalui sarana dan metode yang lain juga. Ya. Nah, ini soal sarana dan metode berbeda, dan tentu saja ini sama dengan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu sosial budaya. Ya. Ketika secara ontologis realitasnya itu berbeda, maka metode dan sarana yang digunakan itu juga berbeda. Ya kan? Ketika kemudian muncul ilmu sosial ya, yang berbeda dengan ilmu alam, ya, ontologi ilmu sosial berbeda, ya, maka cara mendapatkan pengetahuannya juga berbeda. Ya. Kita tahu misalnya dalam ilmu sosial wawancara sangat penting, ya. Tapi dalam dunia eksak ya nggak sangat penting. Ya. Yang namanya wawancara, karena semuanya lewat pengamatan bisa diselesaikan. Ya. Baik, ya. Jadi kita bisa melihat kalau secara ontologis fenomenanya itu berbeda, maka cara dan metode itu berbeda, dan itu ada dalam ilmu yang natural dan tentu saja akan ada dalam ilmu yang supranatural. Nah, di sini kita bisa melihat adanya perbedaan pada sarana dan metode, dan karena itulah kemudian kita perlu mengetahui ya, apa yang ada pada diri manusia yang digunakan untuk mengetahui apa yang ada di luar dirinya ya, atau juga dalam dirinya. Ya. Jadi saya membagi di sini bahwa dalam diri manusia itu atau dalam pengetahuan empirik, pengetahuan profetik ini ada 3 hal dasar yang menjadi elemen pokok untuk adanya pengetahuan profetik. Ya. Pertama adalah sources of knowledge, ya, sumber-sumber pengetahuan. Ya. Kemudian ada kemampuan pada diri manusia untuk memiliki pengetahuan. Ya. Dan kemudian juga ada sarana untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Ya. Nah, di sini saya akan lebih banyak berbicara lebih dulu mengenai basic means ini. Sarana dasar untuk mengetahui. Ya. Tapi kita harus punya capacity to know dulu. Ya. Jadi mohon maaf, di sini asumsinya kita semua adalah orang yang sehat dan normal. Ya. Pendengaran, penglihatan, ya, pikiran, ya, dalam tanda petik normal, ya, menurut ukuran tertentu. Ya. Nah, kita punya kapasitas untuk memiliki pengetahuan. Ya. Setiap orang itu dikaruniai kapasitas untuk mengetahui. Tanpa kapasitas ini ya kita nggak akan tahu. Ya kan? Nah, setelah ada kapasitas, kemudian yang lebih konkret lagi adalah sarana untuk tahu. Ya, jadi ada kapasitasnya, kemudian ada instrumennya untuk mengetahui ini. Itulah yang saya sebut sebagai basic means of knowing, ya, sarana dasar untuk tahu. Sarana dasar untuk tahu ini tergantung apa yang diketahui. Ya. Empirical world, ya, dunia empirik atau dunia non-empirik. Ya. Nah, dunia empirik ini ya,
Ini saya sederhanakan aja. Kita perlu punya otak, indera dan bahasa. Silakan nanti menambahkan kalau mungkin ini dianggap kurang ya. Tapi yang jelas manusia memerlukan otak, indera, terus saja tubuhnya yang sehat ya. Kemudian bahasa ya. Sebab walaupun punya otak indera, tapi kalau nggak punya kemampuan berbahasa, nggak memiliki bahasa, nggak bisa menyatakan apa yang diketahuinya. Ya. Bahasa adalah sarana yang sangat penting ya, untuk mengetahui dunia, untuk mengetahui realitas. Ya. Karena realitas tidak selalu bisa dilihat. Ya. Ya. Empirik dengan pengertian belum tentu. Nah, telinga menjadi penting. Ya. Indera telinga bermain. Ya. Tapi otak tetap harus ya ada terus. Ya. Nah, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, ya. Kemudian hasil dari indera ini akan dinyatakan melalui bahasa. Karena itu bahasa menjadi sangat penting. Ya. Kalau saya nggak punya bahasa, nggak bisa saya berikan ceramah begini. Nggak akan muncul yang namanya ilmu pengetahuan profetik dan sebagainya. Ya. Itu semua hanya dimungkinkan karena adanya bahasa, kemudian kita punya otak, kita punya indera untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, ya, sehingga kita punya pengetahuan tentang dunia empiris. Nah, ada juga dunia non-empiris. Nah, sarana untuk mengetahuinya, nah ini saya ambil dari sebagian dari bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini juga saya tambahkan ada bahasa. Ya. Karena dunia non-empiris ini kalau ingin kemudian kita ketahui lebih dalam, ya harus kemudian kalau bisa diwacanakan, ya, dibicarakan, ya, sehingga kemudian orang lain juga bisa tahu. Ya. Nah, ada sarana-sarana yang lain, ya, untuk mengetahui dunia non-empiris ini, dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Rahasia Sufi. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Secret of Secrets, kalau nggak salah dalam bahasa Arab itu Sir Asror atau apa gitu. Ya. Nah, saya nggak begitu hafal yang bahasa Arabnya. Yang bahasa Indonesianya setahu saya sudah ada terjemahnya yaitu Rahasia Sufi. Nah, di situ saya menemukan ya ada 4 elemen ini, ada Ruh Al-Quds, ya, mata sir, basiroh, kemudian ada hati. Ya. Nah, kemudian pengetahuan ini kan perlu disampaikan pada orang lain dan itu perlu bahasa juga. Ya. Jadi, ya, sarana dasar untuk mengetahui dunia empirik dengan sarana dasar untuk mengetahui dunia non-empirik berbeda. Ya. Ada persamaannya pada bahasa, ya. Nah, tapi kemudian juga ada otak sebetulnya. Maaf, ini kurang saya tambahkan pada basic means of knowing non-empirical ini. Tetap perlu ada otak, ya. Kemudian ada hati, nah kemudian ada tambahan yang dalam tanda petik tidak empiris, yaitu basiroh, eyes of seer, dan ruh al-quds. Nah, nanti bisa kita bahas ini kalau memang kita inginkan dalam kesempatan yang lain. Ya. Tapi ini memerlukan ahlinya, ya, dan saya bukan pakar pada bidang ini. Yang jelas saya kembali pada yang empirical world dulu, ya, karena ini yang kita lebih tahu umumnya. Ya. Nah, jadi manusia memiliki sarana untuk mengetahui dunia empiris, yaitu ada otak, indera, dan bahasa. Kemudian manusia juga memiliki kapasitas untuk tahu, sebab kalau tidak punya kapasitas, dia nggak akan bisa mengetahui. Nah, manusia juga pun memerlukan sumber pengetahuan. Ya, sumber pengetahuan itu yang ada di luar diri kita. Ya, kalau dari kacamata profetik itu mungkin dari sang pencipta sampai pada ciptaan-ciptaannya, ya, yang secara fisik. Jadi kita bisa melihat kemudian bahwa dunia empirik non empirik ini ya, juga merupakan sources of knowledge. Nah, jagat yang diketahui, ya, yang menjadi objek pengetahuan profetik ini, itu bisa kita bagi 4 ini. Ya, ini juga sebagian saya ambil dari bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, terutama pandangan saya mengenai yang 1 dan 2 ini. Ya.
Kalau yang 3 dan 4 ini ada ya ilmu pengetahuan biasa sampai di sini inilah. Ya. Jadi pada level yang keempat ini yang saya katakan level yang katakanlah paling rendah, inilah yang kita alami, ya, dunia yang empirik, ya. Itu knowledge of the sense world, ya. Alam yang pengetahuan tentang alam atau dunia yang terindra. Ya. Jadi semuanya empirik, semuanya bisa kita cerap, kita ketahui lewat panca indera kita, atau lebih dari panca. Ya. Banyak ya, indera kita. Nah kemudian alam terpikir, alam rohani atau cognized world. Ya. Ini dunia alam yang merupakan dunia pikiran kita. Ya. Tapi masih agak empirik karena bahasa bisa mewujudkannya. Ya. Nah yang berikutnya adalah pengetahuan tentang dunia yang dialami. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani menyebutnya alam kalimat Allah. Ya. Pengalaman di sini. Ya. Dan kadang-kadang pengalaman ini nggak bisa diuraikan karena kosakata tidak bisa menampungnya. Ya. Jadi hanya bisa dirasakan, tapi mau diungkapkan lewat kata-kata nggak bisa. Ya. Dan seringkali banyak orang juga mengalami hal demikian. Wah, bagaimana? Nggak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan apa yang dialami. Ya. Nah itulah mengapa pengalaman ini bisa lebih luas daripada apa yang kita omongkan. Ya. Nah yang terakhir adalah pengetahuan tentang dunia non-existence, ya, dunia yang manusia tidak bisa eksis di sana. Dan ini lebih spiritual lagi, ya, lebih abstrak lagi. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah kita perlu sampai ke sana. Ya. Mungkin tidak. Ya. Yang jelas itulah dunia yang menjadi objek pengetahuan profetik. Ya. Jadi bukan hanya terbatas pada dunia-dunia empirik, karena memang ilmu profetik bukan hanya tentang dunia yang empirik saja, tapi juga yang non-empirik. Ya. Nah, basic means of knowing ini, yang seperti saya katakan, itu ada indera otak dan bahasa, kemudian ada capacity to know. Ya. Nah, dengan kapasitas inilah yang kemudian bertemu dengan basic means ini, muncullah pengetahuan kita. Ya. Jadi basic means of knowing empirical world itu ketika kita menekankan pada sense-nya, maka pengalamanlah yang penting. Ya. Jadi apa yang kita rasakan, itu yang kita sebut sebagai alam zahir, alam terindra, itulah yang kemudian bisa kita bicarakan. Ya. Tapi ternyata juga manusia itu bisa mengalami, ya, atau bisa masuk alam terpikir, alam rohani. Ya. Dan ini adalah dunia cognized world, ya. Dunia yang terpikir. Ya. Jadi manusia melihat dunia, nah itulah yang kemudian menjadi pengetahuan kita. Ya. Jadi manusia punya capacity to know, ya. Kemudian basic means of knowing, dan dari sinilah kemudian akan muncul pengetahuan tentang yang ada di luar diri kita. Ya. Tanpa capacity, tanpa basic means, ya kita nggak akan dapat pengetahuan apa-apa. Ya. Nah ini penting karena profetik nanti akan sangat terkait dengan persoalan ini. Ya. Nah kemudian basic yang supranatural, yaitu ini yang dari Syekh Abdul Qadir Jalani tadi sebagian, ya. Itu ada Bashiroh, Aisofir, ya, kemudian Ruh Al-Quds, ya. Ini adanya ya di dunia itu, ya. Tapi setiap orang kelihatannya bisa memilikinya, bisa punya kontak misalnya dengan Ruh Al-Quds dan ya, punya eyes of seer, ya. Hanya memang sebagian mengatakan ya itu matanya belum dibuka, ya, sehingga tidak mampu. Mungkin kalau dengan metode tertentu dibuka maka dia bisa melihat itu, ya. Nah, saya kira kalau di kalangan kejawen kalau begini ini agak kuat, ya. Dimana orang kemudian lebih mencoba membuka mata batin ini kira-kira gitu, ya. Nah, ini adalah sarana untuk mengetahui dunia non empirik, ya. Kalau dunia empirik tadi sense atau indera, otak, bahasa, ya, mungkin sudah cukup. Kalau yang ini tidak, ya. Bahkan yang fisik-fisik mungkin malah tidak sangat penting. Yang lebih penting adalah soal yang non fisik, ya, non empiris dan supranatural. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena ada macam-macam secara ontologis realitas itu, ya.
Ya, ada yang natural, supranatural, dan kemudian yang empirik atau natural ini pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Ya. Maka ilmu dunia empiris ini dari sudut pandang tertentu ya, bisa dilihat dengan 3 kategori ini. Ya. Pertama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematik, ya, hitung-menghitung. Ini bisa dikatakan sebagai alam terpikir. Ya. Orang mikir barangnya mungkin nggak ada, hanya mungkin angka-angka dan sebagainya. Ya. Tapi dalam arti bayang gambaran seperti ada di dalam ilmu lain tidak ada di sana. Ya. Semuanya rumus-rumus, hitung-menghitung. Ya. Pikiran ya, dan logika yang sangat penting. Ya. Karena itulah saya memberikan contoh di sini matematika. Itu yang paling gampang. Itu cabang ilmu yang boleh dikatakan natural, ya, mengenai dunia atau alam terpikir, ya, dan kemudian punya metode-metode. Kemudian ada ilmu alam. Ya, biasanya dulu matematika dan ilmu alam itu dicampur. Ya. Sekarang enggak. Ya. Matematika ada sendiri, ilmu alam ada sendiri. Ya. Nah, alam ini terindra. Ya. Bukan hanya terpikir, tapi juga terindra. Ya. Jadi karena itu kemudian nanti penelitiannya juga akan berbeda. Nah, ilmu sosial budaya itu berbeda lagi. Ya. Dia juga menggunakan inderanya, ya, tapi dia juga tidak melupakan menggunakan tulisan-tulisannya. Ya. Jadi ilmu sosial budaya ini masuki alam terpikir dan alam terindra. Ya. Jadi memang kemudian lebih luas pesan kita atas ilmu-ilmu ini. Ya. Jadi ada 3 paling tidak dengan pembagian ini, matematika, atau alam berpikir, ilmu alam, alam terindra, atau ilmu sosial budaya, yaitu alam terpikir dan terindra. Ya, separuh-separuh atau bagaimana, monggo pembagiannya ketika kita melihat ini. Ya. Tapi yang jelas pada ilmu-ilmu yang ada di UGM, katakanlah saya melihatnya dengan 3 kategori ini. Ya, matematika, ilmu alam atau natural science, kemudian ilmu sosial budaya. Nah, sebentar. Dimensi profetik berarti dimensinya 2 buah, ya, natural dan supernatural. Ya. Karena ilmu alam profetik memang idealnya yang mencakup yang natural dan supranatural. Ya. Nah, ilmu sosial budaya profetik ini memiliki satu dimensi natural, tapi juga ada dimensi supranaturalnya. Ya. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat ya, pentingnya metodologi. Ya. Karena kemudian kalau kita ingin meneliti, maka kita harus tahu bahwa instrumen ini cocok ya, bisa mengungkap ya, apa-apa yang ingin diketahui dari gejala sosial budaya tertentu. Ya. Nah, dimensi natural dan supranatural ini tetap penting dalam ilmu-ilmu profetik. Ya. Sebab kalau profetik itu hanya natural saja, tanpa supranatural, yang nggak ada artinya, ya, itu hanya seperti ilmu pengetahuan biasa. Ya. Tapi kemudian memang ada baiknya kita kemudian mencoba untuk menggapai yang supranatural. Ya. Bahwa ini tidak bisa itu persoalan lain. Atau kita mungkin masih dalam tanda petik kurang kemampuan ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Ya. Sementara sebenarnya di dunia barat hal begitu sudah lama beredar. Nah, disinilah kemudian kita juga perlu membaca buku bagaimana sebenarnya matematik profetik, semua alam profetik di luar, ya, dan kemudian sosial budaya profetik yang ada di luar. Ya. Karena saya tahu misalnya pada Mas Kunto banyak sekali ide-ide yang berasal dari antropologi yang tidak semua teman yang sejurusan dengan beliau, yaitu jurusan sejarah, bisa sepakat dengan pandangannya. Nah, tentu saja nanti pasti akan ada pro dan kontra. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa profetik tidak menolak pengetahuan non empiris. Malah kalau bisa ini kita manfaatkan betul-betul ya, bagaimana menerima dan kemudian bagaimana ini bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian masuk kita ke sosial budaya profetik. Kalau tadi
ya ilmu profetik secara umum, kita melihat pada sosial budaya yang profetik ini seperti apa. Nah, kita perlu melihat bahwa dalam ilmu-ilmu sosial budaya yang sudah ada, itu sudah banyak filosofi tentang ilmu sosial budaya yang berkembang. Ya. Nah, di sini saya tunjukkan ada 8 paling tidak menurut saya, dengan melihat basis filosofis loh ya. Basis filosofis itu ya ini memang sifatnya filsafat sekali dan tidak selalu kemudian tampak wujudnya di lapangan ya, secara konkret. Ya. Tapi ini bisa dipetakan. Ya, itulah mengapa saya bisa menyebut ada historisisme, positivisme, hermeneutik dan seterusnya. Ya. Paling tidak saya melihat ada 8 aliran besar dalam filsafat ilmu sosial. Ya. Yang menarik kalau kita perhatikan dari 8 ini, ya, maka unsur wahyu tidak mendapat tempat besar. Ya. Jadi tidak ada paradigma-paradigma barat ini yang kemudian bisa memasukkan wahyu ke dalam perangkatnya. Nah, padahal kita tahu kalau di Islam, wah ini bagian penting. Ya kan? Tidak bisa seenaknya, orang tidak bisa menaruh wahyu seenaknya. Ya kan? Wahyu dalam artian surat-surat Al-Quran gitu ya. Itu kan nggak boleh kita acak begitu saja, kita sambung-sambungkan yang satu tema, nggak boleh. Ya. Susunannya begitu ya begitu. Gitu kan. Nah, ini kan tidak ada hal fenomena seperti ini dalam paradigma dan filosofi yang sudah berkembang. Ya. Tidak ada pembicaraan tentang para nabi dengan kemampuan-kemampuan supranaturalnya atau supra human being-nya. Ya. Tapi kalau di antropologi ya itu nggak ada masalah, bisa juga ya. Nah, dalam antropologi sebagai ilmu sosial yang budaya yang menurut saya paling lengkap ya, maka kita bisa melihat ada 8 filsafat ilmu sosial budaya. Ya, yang kemudian masing-masing akan memunculkan asumsi yang berbeda, kemudian pertanyaan penelitian yang berbeda, ya, kemudian kata-kata kunci yang berbeda, ya, kemudian metode penelitiannya juga berbeda, ya, sampai pada penulisan atau etnografinya. Nah, nanti kita akan bisa melihat itu. Nah, filosofi ilmu sosial budaya kurang seperti itu, dan di situ tidak ada posisi untuk wahyu. Nah, disinilah bedanya profetik dengan yang lain. Ya. Ilmu pengetahuan profetik memasukkan wahyu sebagai salah satu elemen dalam khasanah pengetahuannya. Ya. Bukan hanya hasil dari penelitian, apakah itu penelitian di laboratorium atau dalam konteks yang lebih alami. Ya. Nah, kita bisa melihat sekarang setelah filosofi ilmu sosial budaya ini sekedar contoh ya, karena teman-teman bertanya bagaimana sih metodologinya profetik itu ya. Ya sebenarnya kita semua sedang membangun ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang tegas, apalagi ketika bidang-bidang ilmu pengetahuan kita ini sudah bermacam-macam, ya kan. Kalau kita lihat misalnya di UGM ada fakultas ekonomi, ada psikologi, ada sastra, ada hukum, ada filsafat. Ya. Nah, ini kan berbeda-beda ya. Dan masing-masing meneliti realitas yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Memang ada titik temunya, ya, tapi ini juga tidak mudah untuk kita garap bersama. Ya, sehubungan dengan itu saya mencoba untuk mengambil salah satu surat dari Al-Quran dan kemudian ada satu ayat yang menurut saya sangat bagus, ya, sangat relevan dengan disiplin yang saya tekuni terutama yaitu antropologi. Ya. Di situ ada ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Ini terjemahannya kurang lebihnya. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini terjemahan yang saya temukan ya, di Al-Quran terbitan Angkatan Darat itu. Ya. Nah, intinya di sini ada beberapa hal. Ya, saya katakan bahwa ayat ini sangat antropologis, ya, bicara tentang penciptaan manusia, ya kan, evolusi manusia, kata itu. Kemudian ada pembagian menjadi bangsa-bangsa, etnologi, antropologi adalah mengenai itu, ya. Dan kemudian kita tidak bisa mengklaim ya bahwa ras kita paling bagus, ya. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya itu, ya kan, di Amerika misalnya, ya, white supremacist itu lagi naik daun, ya, mendapat angin, ya. Jadi memang masih ada orang-orang kulit putih yang menganggap ya, orang ras kulit putih lah yang supreme, ya, yang top, ya, yang bagus, ya. Yang lain ini hanya dianggap akan mengotori, ya. Dan kita tahu juga bagaimana sejarah manusia dengan adanya Hitler. Ya. Nah, kembali pada ini, jadi di sini ada pernyataan-pernyataan dari Allah ya, tentang penciptaan manusia, tentang tujuan mengapa kita berbeda-beda, yaitu supaya kamu saling mengenal. Ya, tujuannya itu. Nah, jika saling mengenal berarti kita harus saling mempelajari, ya kan? Pertanyaannya adalah untuk apa saling mengenal? Ya? Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semuanya kamu di sisi Allah yang lebih takwa di antara kamu. Nah, tafsir saya ya sebagai jawaban atas pernyataan tadi adalah supaya tidak ada yang merasa sebagai bangsa yang lebih utama. Ya. Jadi mengapa kemudian kita lita'arofu ya supaya saling mengenal adalah supaya tidak ada yang merasa sebagai bangsa yang lebih utama atau paling utama daripada yang lain. Ya. Dan ini saya kira yang penting. Dan tekanannya kemudian yang paling utama itu yang ya lebih utama di hadapan Allah, yang lebih takwa pada Allah. Dan ini kan kita nggak tahu, ya kita nggak bisa mengukurnya. Ya. Nah kalau orang sadar ini maka dia tidak akan pernah merasa dirinya lebih daripada yang lain, tidak merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Nah disinilah saya kira ini menjadi relevan. Ya, pertanyaan lebih lanjut jika bisa muncul, ya kan? Supaya saling mengenal. Pertanyaannya apanya yang harus dikenal? Ya. Nah, kalau saya boleh merinci lebih lanjut, ya, implikasi dari pernyataan di sana kita bisa mewujudkan pertanyaan-pertanyaan. Apanya yang perlu dikenal? Apakah kemudian persamaan budaya, adat istiadat, atau justru perbedaan-perbedaannya? Ya. Atau kemudian kita melihat kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Karena setiap suku bangsa itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Dengan belajar ini, dengan saling mengenal mengenai budaya ini, maka kita akan tahu ya, kelebihan-kelebihan apa yang kemudian bisa kita adopsi dan kekurangan-kekurangan apa yang kemudian bisa kita hindari. Ya. Nah, tentu tadi muncul jawaban persamaan budaya, adat istiadat. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa itu budaya dan bagaimana mengetahuinya? Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat ya, ilmu pengetahuan harus bisa merumuskan ini. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan antropologi sudah berusaha menjawab ini. Ya, karena menurut saya memang salah satu surat yang sangat antropologis, ya, surat 13 itu. Nah, berarti kalau kita belum mengenai budaya itu apa, perlu ada definisi budaya atau kebudayaan. Bisa juga kita mengambil definisi yang sudah ada, tetapi biasanya ya karena itu dirumuskan dengan pemahaman yang relatif kurang mengenai kebudayaan, maka definisi kebudayaan berbeda dengan apa yang ada di masa kini. Ya. Tapi pada dasarnya, kalau kita ingin mengetahui apa itu budaya, ya kita perlu memahami apa definisi orang mengenai budaya. Nah, dalam kaitan dengan soal pengetahuan ini, ilmu profetik itu tidak harus ya, punya metodologi yang serba baru, yang harus berbeda daripada yang lain, tidak harus. Ya. Karena apa? Ya mereka juga sebelumnya ilmu pengetahuan sudah berkembang dan punya pengetahuan, punya metode tersebut, dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Nah, sejauh tidak bertentangan dengan Islam, ya kita bisa menerimanya, ya kan? Prinsipnya seperti itu. Ya. Sehingga kita tidak perlu mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Tapi kita bisa memanfaatkan apa yang sudah dibuat oleh orang lain. Apakah itu
masih pada pemanfaatan yang sifatnya konseptual, ya, atau sudah mulai masuk ke dalam apa ya, level yang lebih konkret gitu. Ya. Sudah besok pada soal peralatan-peralatan, bukan hanya sekedar metodologi. Ya. Nah, dalam pandangan saya ilmu profetik tidak harus serba baru metodenya, ya, karena bisa juga mengambil dari yang sudah ada. Karena memang persoalannya mungkin tidak berbeda dengan persoalan-persoalan yang lalu, ya, sehingga kita masih bisa menggunakan metode-metode seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ya. Nah, disinilah kita perlu tahu bahwa yang namanya ilmu profetik itu tidak harus serba baru atau serba berbeda dengan yang sudah ada. Ya. Nah, disinilah lebih lanjut kita perlu tahu tentang pemahaman tentang hakikat ilmu, ya, hakikat ilmu pengetahuan. Apa ciri dan sifatnya? Artinya kita harus memahami aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ya. Ini memang istilah-istilah filsafat. Tapi sebenarnya elemen-elemennya sudah kita melihat elemennya lebih banyak daripada hanya soal ontologis, epistemologis, kemudian aksiologis. Ya. Ada banyak yang sudah bisa kita lihat pada paradigma profetik ini. Nah, kemudian yang sangat penting adalah pemahaman tentang paradigma. Ya, karena ini yang sangat dasar. Ya. Kalau kita nggak punya pemahaman tentang apa itu paradigma, maka ya akan sulit juga ya untuk menerapkan ya yang namanya paradigma atau menggunakan paradigma ini dalam kajian tertentu. Ya. Pertanyaan lebih lanjut dari tadi yang sudah ada di depan tadi, bagaimana cara saling mengenal? Kalau tadi untuk apa saling mengenal? Ya. Untuk ini, oke sepakat. Lantas bagaimana caranya? Nah, disinilah kemudian kita perlu melihat ada metodologi. Ya. Ini adalah pertanyaan metodologis. Ya. Bagaimana cara saling mengenal? Nah, karena ilmu profetik ya itu sumbernya dalam Islam itu adalah Nabi Rasulullah SAW, maka kita juga perlu mencari ya pada zaman Rasulullah ini ada nggak tradisi mendapatkan ilmu atau mencari ilmu ya di masa itu. Ini yang harus kita cari supaya kita tahu bahwa memang sudah ada ya tradisi keilmuan sebelumnya yang mungkin tidak pernah atau jarang diperhatikan dan sekaranglah kita kemudian perlu memperhatikan ya, karena ini soal metodologis yang sangat penting. Ya. Nah, kita melihat lebih lanjut, ya, oh ternyata ya kalau kita melihat pada kehidupan Rasulullah, para sahabatnya dan seterusnya, maka pengetahuan tentang ya, cara hidup atau kebiasaan Rasulullah ini yang kemudian masuk ke dalam yang namanya hadis itu diperoleh melalui pengamatan. Jadi orang-orang Islam dulu kalau ingin tahu seperti apa yang dilakukan Nabi, ya mereka mengamati perilaku Nabi. Ya. Bahkan sebagian orang ya tinggal lama di ya, bertetangga dengan Rasulullah, ya, ikut berbagai macam kegiatannya. Nah, inilah kita sebut sebagai pengamatan berpartisipasi. Ya. Itu para sahabat selalu memperhatikan, mengamati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan melalui pergaulan dengan Rasulullah SAW ini lebih mudah, ya kan? Karena kemudian orang bisa melihat ya langsung ya, melakukannya bersama dengan Rasulullah sehingga semuanya lebih mancep di kepala itu, ya, lebih mudah diingat. Dan inilah yang disebut sekarang sebagai metode partisipasi observasi. Ya. Jadi ya, cara kita mendapat pengetahuan ya tidak berlawanan dengan apa yang sudah ada di kalangan para sahabat para nabi dulu, ya, melakukan pengamatan sekaligus juga ikut kegiatan pada apa yang diamati, kan? Kita tahu ya turut berperang misalnya, turut bangun masjid misalnya, turut menolong orang ini, menolong itu dan sebagainya. Ya. Jadi ada partisipasi observasi. Ya. Orang yang melakukan penelitian adalah juga orang yang turut kegiatan bersama masyarakat yang diteliti. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan. Ya. Kita tahu bahwa para sahabat ya kalau ingin tahu tentang sesuatu ya mereka mendengarkan pernyataan-pernyataan kata-kata dari Rasulullah SAW.
Nah, inilah yang disebut sekarang dalam penelitian linguistik itu menyimak. Ini dalam antropologi belum banyak disinggung, tapi harus ya segera disinggung. Karena menyimak ini salah satu yang sangat penting. Memang tidak mudah. Karena apa? Untuk bisa menyimak dengan baik, berarti dia harus tahu bahasa lokal. Ya kan? Mau menyimak kalau nggak tahu makna omongannya ya susah. Ya kan? Tapi kalau dia tahu apa yang mereka omongkan, menyimak itu menjadi sangat mudah. Ya, kita tinggal mencatat saja. Ya. Dan pengetahuan kita memang tidak harus berasal dari apa ya hasil wawancara kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kan kita mendapat pengetahuan dari orang lain. Misalnya saya kuliah itu mahasiswa nggak bertanya apa-apa kadang-kadang. Datang, duduk, mendengarkan, nyatet, pulang. Ya kan? Tapi ya, mereka menyimak dan kemudian mencatat. Nah, disitulah mereka mendapatkan pengetahuan. Jadi para sahabat dulu juga menggunakan metode ini. Ya. Jadi sudah biasa orang itu melakukan penyimpanan sejauh ya asalkan dia memahami bahasa yang digunakan. Ya. Kalau menyimak tapi kita tetap nggak tahu bahasanya ya capek kita akhirnya ngapain saya harus begini ya kan. Serahkan saja pada nanti penerjemah jadinya kan gitu kan. Kita tinggal merekam nanti orang yang bisa menerjemahkanlah yang kemudian mengalih bahasakan dan kemudian kita baca. Nah, ada metode yang sudah dipakai oleh para sahabat dan itu bisa masuk dalam metode ilmu profetik yaitu menyimak ya. Dan semakin sering partisipasi ya, menyimak maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh ya. Itulah mengapa beberapa sahabat Rasulullah itu lebih banyak menceritakan daripada yang lain ya. Karena yang tadi ya, lebih sering bergaul kemudian lebih banyak menyimak ya, sehingga pengetahuan dia semakin banyak. Nah, yang lain adalah kita bisa bertanya pada tadi pada orangnya. Ya. Jadi para sahabat juga bertanya pada Rasulullah SAW. Ini adalah metode juga, metode untuk mendapatkan pengetahuan, ya kan? Jadi bertanya pada Rasulullah SAW secara langsung dan inilah yang biasa kita sebut sebagai metode wawancara. Ya. Nah, tentu saja ketika bicara tentang metode wawancara ini kita harus tahu juga ya siapa informan yang kita pilih. Ya. Jangan sampai meleset. Ya. Atau paling tidak ya yang banyak tahu ya karena itu informan memang diperlukan pengetahuannya. Nah, kemudian setelah kemudian wawancara, para sahabat juga untuk mendapatkan pengetahuan bisa bertanya pada beberapa orang ya untuk mendapatkan kepastian. Ya. Ada yang bertanya lebih dari satu orang, ya tentang apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi ingin mendapatkan kepastian, kemudian tanya pada si ini yang pernah ketemu Rasulullah, kemudian tanya pada si itu yang pernah ketemu Rasulullah juga, dan ketika terjadi kesamaan ini terjadi saling menguatkan. Ya. Dan itu berarti beritanya itu atau faktanya itu lebih benar. Ya. Dan inilah yang sebenarnya kita inginkan ya kalau kita melakukan penelitian. Ya. Jadi kita melakukan check and recheck, bertanya lebih dari satu orang untuk mendapatkan kepastian mengenai informasi yang kita peroleh. Dan inilah yang biasa disebut sebagai triangulasi. Ya. Saya kira ini teman-teman yang sudah hafal, ada metode seperti ini, dan itu adalah juga metode yang bisa dipakai dalam ilmu profetik. Ya. Jadi kalau Mas Mbak bertanya apa metode yang khas bisa, ya kalau yang khas betul mungkin nanti bisa kita bilang. Tapi tidak harus khas betul karena ya profetik juga menggunakan metode-metode yang sudah ada. Ya. Sehingga kita memang tidak menolak pada metode yang ada. Sehingga kalau ditanya mana metodenya ya ini. Nah itu kan metode ini. Nah iya memang tidak ada bedanya untuk metode yang ini. Tapi untuk yang lain mungkin ada dan sangat ada. Ya. Jadi tidak harus berarti bahwa ilmu profetik itu semua metodenya harus berbeda. Tidak. Ya kan? Karena sebagian bisa bertemu dengan ilmu-ilmu empirik. Karena memang ilmu empirik itu juga salah satu dari bagian dari ilmu profetik itu sendiri. Ya. Hanya memang orang-orang yang percaya pada dunia empiris kemudian tidak
percaya pada yang supranatural tadi. Nah, kalau kita kan dua-duanya. Nah, dalam konsepsi seperti itu, maka metode-metode yang ada dalam ilmu empirik tadi, ya, yang natural tadi masih bisa kita manfaatkan. Ya. Kemudian metode pengumpulan hadis, ya, juga bisa kita ikut sebagai metode penelitian. Bahkan menurut saya hasilnya lebih terpercaya kalau kita mau menggunakan itu. Ya, kita lihat nanti. Pertama, pemilihan informan. Ya, para sahabat bertanya betul-betul pada mereka yang banyak bergaul dengan Rasulullah. Ya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih meyakinkan. Ya, jadi kedekatan dengan Rasulullah, kemudian pengetahuan tentang Rasulullahnya banyak. Ya. Nah, yang sangat sulit menurut saya adalah kejujuran. Ya. Dalam hadis, kejujuran orang yang menceritakan itu penting. Tapi dalam ilmu pengetahuan natural, empirik, ya penting sih. Tapi orang tidak ngecek betul, ya kan? Sementara kalau kita lihat pada ilmu hadis itu kan, kalau wah ini orangnya pernah berbohong yang menceritakan itu status hadisnya sudah berbeda dengan yang diperoleh dari orang yang memang betul-betul jujur, ya, tidak dikenal sebagai orang yang pernah berbohong. Ya. Nah, disitulah saya kira kelebihan, ya, kalau kita melihat pada metode yang profetik. Ya. Walaupun kalau diterapkan untuk ilmu alam biasa, ya itu memang sulit. Ya, karena kejujuran tidak masuk sebagai kriteria. Ya. Sementara memang sebenarnya seorang ilmuwan itu harusnya jujur, gitu kan. Tapi anehnya juga kita tidak masukkan kejujuran sebagai, tidak pernah kan kita mengutip misalnya tulisannya siapa, teori dari Karl Marx atau Emil Durkheim atau Levi Strauss misalnya. Kita kutip dari Edmund Leach misalnya, atau dari siapapun, kita nggak bertanya, Leach ini tukang bohong atau pernah bohong, nggak pernah gitu kita. Ya kutip aja kan gitu. Asumsi kita dia orang jujur gitu aja. Ya. Saya tidak pernah betul-betul dicek gitu. Ya. Dan asumsi kita dia adalah orang yang teliti dan seterusnya. Walaupun dalam realitasnya belum tentu. Nah, dalam soal ini saya kira metodologi yang ada dalam hadis itu, penyusunan hadis itu lebih kokoh lagi. Ya. Kemudian di situ ada penyebutan nama informan, ya, untuk menentukan kualitas informasi. Saya kira ini juga bisa diikuti, dan dalam tradisi Rasulullah, sahabat Rasulullah ini juga sudah ada. Kemudian ada metode yang lain, membaca kitab-kitab yang sudah ada. Ya kan? Jadi kadang-kadang ulama membaca kitab ulama yang lain. Ya. Nah, inilah seperti yang halnya dalam ilmu profetik, kita juga melakukan hal yang sama. Ya, kita membaca kitab yang ditulis oleh para ilmuwan yang lain. Ya. Saya kira langkahnya ke arah sana. Nah, supaya ada waktu untuk diskusi, saya coba untuk mempersingkat saja. Nah, inilah yang tadi disebut sebagai studi pustaka, ya, yang kita kalau kita membaca kitab-kitab, ya, inilah yang disebut sebagai studi pustaka sekarang ini. Ya. Dan ini sangat penting. Ya, kelemahan kita kalau kita lihat pada, ya, kalau saya perhatikan pada program-program pasca sarjana, ya, kelemahan mahasiswa kita adalah studi pustakanya. Nah, tidak betul-betul banyak membaca buku, ya, hanya maunya langsung dari lapangan. Padahal membaca buku ini sangat-sangat penting. Nah, apa yang sudah ada dilakukan oleh para sahabat, kemudian sahabat para sahabat, ya, dan kemudian oleh ulama-ulama yang generasi sebelum kita dulu, ya, itu adalah metode-metode yang ada dalam ilmu profetik juga, ya. Dan itulah yang bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah itu bukan hal yang baru, ya. Juga orang Yunani, Roma sudah melakukannya, dan kita juga bisa melakukannya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Islam tidak harus selalu baru, serba berbeda dengan yang sudah ada. Nah, mungkin kesalahan kita kadang-kadang menduga bahwa profetik ini harus baru sama sekali. Tidak. Ada elemen-elemen yang tetap bisa sama dengan yang sudah ada, dan yang sudah ada tetap bisa kita gunakan, ya, di masa kini. Bahwa ada hal yang baru, tentu saja ada. Nah, nanti seperti apa, itulah yang perlu kita kemudian kembangkan lebih lanjut. Ya. Karena memang terutama yang berkaitan dengan yang supranatural. Nah, karena itulah metode keilmuan profetik sebagian itu sama dengan metode-metode yang sudah ada. Ya. Tidak seluruhnya baru. Ya.
sebagai sebuah paradigma baru dalam dunia ilmu pengetahuan, paradigma profetik memang belum memiliki metode yang khusus mempelajari dunia yang empiris, ya. Kita dan memang mungkin tidak perlu menciptakan itu karena memang semuanya sudah ada dan sudah tuntas gitu ya. Jadi ya untuk apa membuat yang baru? Apa yang sudah ada ini aja dimanfaatkan, disempurnakan, ya, diperbaiki. Ya. Jadi tidak harus baru sama sekali. Ya. Mungkin baru akan muncul itu ya setelah nanti paradigma profetik itu digunakan secara serius dalam penelitian dunia natural dan supernatural dan itu bertahun-tahun. Mungkin baru akan kelihatan, oh begini, inilah corak ya, pengetahuan profetik ya yang diperoleh dengan menggunakan metode ini yang berbeda dengan ilmu pengetahuan biasa. Kalau sekarang saya belum bisa mengatakan itu, wong ini baru dibangun, ya kan? Sama halnya ketika kita melihat ketika Durkheim menulis The Rules of Sociological Method, ya, metode atau aturan-aturan dalam metode sosiologi itu belum komplit metodenya. Ya, generasi ahli ilmu sosial berikutnya lah yang menyempurnakan ya the rules of sociological methodnya dari Durkheim ini. Tapi Durkheim meletakkan fondasinya, ya, menulis buku awalnya. Nah dari sanalah kemudian dikembangkan. Ya. Kalau kita melihat pada ilmuwan-ilmuwan yang awal, misalnya Tyler dalam antropologi, Durkheim dalam sosiologi, metode penelitiannya belum sangat-sangat bagus. Ya. Perlu beberapa generasi untuk bisa muncul metode penelitian yang sudah rapi, tertata dan sebagainya. Nah kita ini kan sedang mulai, gitu kan. Jadi kalau langsung ditagih seperti apa metodenya, wah ya nanti dulu, mari kita bangun bersama. Ya, sebagian bisa kita ambil dari yang sudah ada, sebagian mungkin nanti akan dikembangkan terus. Ya. Atau kemudian akan muncul hal yang baru karena ada masalah-masalah yang baru yang kita tidak tahu. Nah, disinilah saya kira kita perlu lebih apa ya bijak menyikapi ini, ya, dan lebih paham betul-betul ya bahwa ini sebagai sesuatu yang baru ya sama dengan munculnya sosiologi, psikologi, antropologi, politik di masa-masa yang lampau. Belum ada metodologi yang sangat jelas. Misalnya orang bicara tentang analisis wacana, ya kan? Itu kan sesuatu yang baru. Ya kan? Zamannya Durkheim nggak ada. Ya. Dan ini muncul karena ada problem baru. Nah, mungkin sekali profetik setelah berkembang sekian generasi akan muncul seperti itu juga, ya kan? Sekarang ini kan analisis wacana soal yang hal baru ya. Memang itu sesuatu yang baru walaupun tidak seluruhnya baru ya, tapi ada perkembangan yang baru di sana ya. Nah, sama dengan dalam profetik itu juga mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi kalau dari sekarang sudah ditagih, ya jawaban saya ya nggak fair. Uang ini baru muncul kalau langsung ditagih sudah jadi. Justru tugas kita adalah mengembangkan ini secara bersama-sama. Ini saya kira yang sangat penting, yang mudah-mudahan tidak disalahpahami. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut, metodologi profetik juga tidak tunggal, ya, karena ada 3 jenis ilmu pengetahuan tadi. Natural, ya, alam, kemudian sosial budaya, ya. Matematika, ilmu alam, ilmu sosial budaya. Nah, meneliti realitas yang secara ontologis berbeda ini menuntut metode yang berbeda. Ya. Sangat mungkin nanti akan ada metode sendiri pada matematika yang sifatnya profetik atau ilmu alam yang sifatnya profetik atau ilmu sosial budaya yang profetik. Apakah akan ada? Saya tidak tahu. Tapi mungkin akan ada kalau itu digunakan terus. Ya. Tapi kalau nggak pernah digunakan, ya nggak akan muncul. Ya, sama dengan kita menggunakan ilmu sosial, sekarang muncul, waduh kita harus analisis wacana. Ya kan? Ini kebutuhan baru. Karena apa? Ya ada fenomena, ada kesadaran baru mengenai fenomena yang sama yang ternyata dulu terlalu sederhana dilihatnya, sekarang sudah lebih rumit. Ya tahu apa hal yang perlu diperdalam lagi. Nah, karena itulah metode dalam ilmu sosial nanti budaya nanti bisa bervariasi. Karena sifat ontologis dan tujuan penelitian itu akan menuntut metode penelitian yang berbeda. Ini saya kira penting sekali untuk kita pahami bersama. Ya. Nah, sebagian metode yang sudah ada dalam berbagai ilmu natural yang empirik dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini tadi sudah saya katakan metode-metode yang sudah ada itu seperti apa. Nah, kita lihat seperti ini misalnya ada pengamatan ya dalam ilmu sosial terutama ya, ada wawancara,
kemudian metode komparatif, ya, cara generalisasi, penentuan pola, ya, cara-cara melakukan klasifikasi, induksi, deduksi, penentuan relasi dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ada dalam ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Nah, kita bisa memanfaatkannya, ya. Karena memang ini tidak sama sekali yang baru, profetik ini. Ada sebagian yang tetap sama dengan yang lain. Ya. Nah, berikutnya ini lebih pada yang supranatural. Ya. Tapi saya tidak akan singgung lebih dalam. Yang jelas sarananya berbeda. Perhatikan hati, basiroh, eyes of seer dan sebagainya. Ya, yang ini lebih complicated daripada apa yang ada dalam tadi yang empirik tadi, yang hanya mata, hanya otak, indera dan bahasa. Ya, kalau ini ada bahasa, ada hati, basiroh dan mestinya harusnya ada otak juga di sini. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menggapai itu. Nah, ada beberapa metode yang saya kira kita sudah tahu. Hanya tentu saja ini gurunya juga berbeda, ya. Karena untuk metode ini diperlukan orang yang paham dengan metode ini. Ya. Ada zikirnya, ada meditasi, puasa, mungkin macam-macam laku dan sebagainya. Nah, di sini ada guru bidang yang supranatural seperti halnya guru matematika, guru ilmu alam, guru ilmu sosial, nah, ada bidangnya. Disinilah kemudian kita memerlukan guru yang lain yang berbeda dengan yang dunia yang empirik tadi. Ya. Tapi kita harus sadar bahwa dalam ilmu profetik ini juga menjadi salah satu yang dipentingkan, ya, tidak dibuang. Ya. Kalau dibuang kita nggak ada bedanya dengan ilmu empirik yang lain. Ya. Kemudian menjadi seorang ilmuwan yang profetik itu ya kita tidak meninggalkan dimensi supranatural atau dimensi transenden. Ya, seperti dikatakan Mas Kunto, dimensi transenden inilah yang salah satu menjadi ciri dari yang profetik. Ya. Jadi sebagai seorang ilmuwan kita tidak pernah mengabaikan hubungan dengan yang maha penguasa, yang maha kuasa, sang pencipta. Disinilah mengapa paradigma profetik diperlukan, karena mengembalikan manusia, ilmuwan yang biasanya tidak berbicara tentang persoalan supranatural kepada hakikat kemanusiaan. Ya. Hamba Allah yang diutus menjadi penguasa di bumi. Itulah sebenarnya posisi kita di muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu Mas, uraian saya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin masih ada beberapa waktu untuk diskusi. Silakan. Terima kasih kepada Prof. Hedi yang telah menyampaikan penjelasannya. Ada banyak pertanyaan Prof yang masuk di kolom komentar. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada sesi sore hari ini, dan sebagian pertanyaan yang lain nanti akan dijawab pada sesi yang akan datang, sesi minggu mendatang. Ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, gitu, Prof. Dari Mas Dion. Salahkah segmentasi atau pemisahan ilmu pengetahuan dan agama? Nah, bukankah salahkah segmentasi atau pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama? Bukankah ilmu pengetahuan Yunani dan Mesir berkembang sebelum Islam? Bagaimana Islam memandang hal itu? Mungkin Prof. Hedi bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya, oke. Salahkah? Kalau bicara salah benar ya itu tergantung asumsinya, Mas. Tapi kalau ada kemudian apa sih yang dimaksud dengan memisahkan ini? Ya. Kan munculnya profetik itu muncul dari pandangan bahwa itu sudah salah gitu kan, karena itu menimbulkan krisis gitu kan. Jadi jawaban saya kalau mau normatif ya salah kalau dengan pandangan menurut mereka yang memelopori ini, karena apa? Itu kemudian membuat orang mengabaikan dimensi keagamaannya. Ya. Pemisahan ini kemudian menjadi terlalu tegas. Ya. Kemudian orang cenderung mengabaikan yang agama. Padahal sebetulnya kan ini bisa jadi satu kan gitu. Mengapa tetap tidak disatukan? Misalnya begini, kalau Anda seorang Muslim, saya tidak tahu siapa penanyanya, ya. Tapi kepada yang bertanya, kalau Anda seorang Muslim, pasti ya, Anda akan mengatakan,
ya biasanya atau yang biasa saya dengar, wah Al-Quran itu sudah memuat semuanya. Nah, oke lah memuat semuanya. Lah kalau memang sudah memuat semuanya, kenapa tidak digunakan dalam kuliah-kuliah? Nah, pertanyaan saya kan begitu, Mas. Ya kan? Nah, itu kan berarti tidak semuanya ada di situ, ya kan? Nah, itu berarti hanya cuma omong doang kan gitu kan. Nah, itu cuma klaim-klaim begitu ya bisa saja ya. Tapi dalam praktek kan tidak muncul. Justru yang jadi masalah adalah itu. Kita hanya bisa mengatakan klaim-klaim ini begini, tapi realitasnya kita tidak memanfaatkannya betul-betul. Ya, mohon maaf aja misalnya. Saya tidak mengklaim saya yang paling tahu. Al-Hujurat tadi yang saya kutip. Ya kan. Kalau saya mengatakan itu ayat yang sangat antropologis. Ya. Sangat antropologis. Karena di situ ada antropologi fisik dan ada antropologi budaya. Ya kan. Tapi mengapa orang antropologi jarang menggunakan ayat itu untuk sebagai berangkat ya, untuk mengkaji antropologi? Nah, padahal mungkin orang mengatakan, oh di sana ada semua ilmu. Tapi yang mana? Nah, ini yang jadi masalah, Mas. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan Mas Kunto ini, mungkin Anda harus melihat sejarahnya. Ya. Ini muncul di tahun akhir abad yang lalu, ya kan. 1980, 90 itu muncul tren, ya kan, di kalangan ilmuwan Islam untuk melakukan yang namanya islamisasi ilmu pengetahuan. Karena mereka melihat apa? Satu, ilmu pengetahuan tidak menyelesaikan krisis kemanusiaan. Yang kedua, umat Islam yang kemudian belajar ilmu pengetahuan dalam tanda petik yang sekuler katakanlah begitu, ya, tidak bersentuhan dengan agama itu dikhawatirkan akan terkikis keagamanya dan memang sebagian mungkin mengalami keterkikisan itu gitu. Nah, itulah yang kemudian mengkhawatirkan. Nah, apakah itu mau Anda katakan salah atau tidak? Nah, monggo, tergantung sudut pandang, Mas. Saya tidak bicara soal salah dan benar. Tapi kalau memang itu dianggap menimbulkan masalah seperti itu, apa solusinya? Kan gitu. Kan? Nah, solusinya adalah seperti ini. Ya. Kalau orang memang mengklaim Al-Quran itu mengandung semua hal, tunjukkan dong, gitu kan, bahwa memang semuanya bisa berakar di sana, kan gitu. Karena saya orang antropologi, saya mencari, oh ya, ya kan, ini bukan sifatnya apologetik, bukan. Tapi memang, oh, kalau memang kemudian, benar nggak klaim-klaim itu kan? Oh ternyata betul, kan? Ada ayat yang memang sangat antropologis dan itu sulit ditolak, kan? Bahkan itu antropologi fisik dan budaya, bukan hanya budaya, kan? Dan itu bisa kita kembangkan tafsirnya. Jadi begitu, Mas. Jadi kalau Anda bertanya salah atau tidak salah, tergantung sudut pandang Anda, Mas. Tapi bagi sebagian nggak salah, Mas. Tapi bagi sebagian ilmuwan yang lain salah karena menimbulkan krisis. Nah, monggo Anda pilih yang mana. Itu, Mas. Terima kasih. Saya kira itu jawabannya. Oke, Prof. Hedi, mungkin untuk yang kedua terkait dengan ilmu pengetahuan Yunani dan Mesir itu berkembang sebelum Islam. Nah, bagaimana Islam memandang hal itu? Gitu. Karena ilmu pengetahuan dari Yunani dan Mesir kan juga merupakan produk dari entah itu apakah benar segmentasi atau pemisahan ilmu pengetahuan dan agama. No, kalau kita lihat sejarahnya, ilmuwan-ilmuwan Islam waktu itu kan malah menerjemahkan karya-karya Yunani, tapi bukan yang berkenaan dengan mitos, Mas. Ya, jadi tidak semuanya diterjemahkan. Tapi ilmu-ilmu yang dianggap bermanfaat diambil dan diterjemahkan, Mas. Dan kemudian orang Barat menerjemahkan ilmunya orang Islam ini juga, ya. Dan itulah yang terjadi sebetulnya. Ya. Jadi mana yang bermanfaat itu diambil. Nah, saya tahu itu karena kemarin saya baca, oh ternyata ilmuwan-ilmuwan Islam itu bertemu dengan karya-karya ilmuwan Yunani tidak menolaknya, tapi mereka menyaring, Mas. Sehingga kisah-kisah mengenai dewa-dewa itu nggak dimasukkan. Ini nggak ada gunanya. Gitu. Tapi yang lain, ya, yang empirik, yang kemudian bisa membantu mengatasi masalah, buat mereka mendalami itu ternyata diterjemahkan. Dan kita mendapatkan sebagian dari sana, Mas. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa tadi saya katakan, ya kan, belum tentu bahwa kalau ilmunya dari orang kafir itu ilmunya salah semua, belum tentu. Kadang-kadang kita tidak perlu memandang agamanya, tapi apa isi yang diomongkan. Jadi bukan siapa yang omong,
Nah, ketika kita melihat oh yang diomongkan benar, ya boleh kita ambil, nggak ada masalah. Ya kan? Sama sekarang di Barat, ya kan? Kita melihat oh ini benar bisa dilakukan, ya orang Islam menerima juga. Jadi sebenarnya hal kayak gitu biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Ya. Sudah sejak lama itu dilakukan. Ya. Bahkan kalau kita masih percaya, ingat misalnya Rasulullah ada katanya kan ada hadis menuntut ilmu sampai negeri Cina, ya kan? Nah, Rasulullah mengajarkan itu sering dikutip tuh, ya kan? Kalau memang begitu kan, oh, coba Cina itu seperti apa kan gitu, ya kan? Apakah sudah Islam waktu itu kan ya belum kan gitu kan? Kenapa kita harus menuntut ilmu sampai ke sana misalnya kan? Ya. Ini kalau kita menafsirkan hadis itu seperti itu loh, gitu ya. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Oke, terima kasih Prof. Edi. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Mahmudah. Ada pernyataan atau statement siapapun bisa mendapat pengetahuan yang non-empiris atau supranatural, termasuk orang awam. Benarkah statement tersebut? Lalu, bagaimana Prof. Edik memandang pengetahuan yang didapat dari pengalaman-pengalaman rohani, semisal pengetahuan dari pengalaman para wali atau orang-orang soleh? Seperti itu, Prof. Edi. Ya, ya. Jawaban saya memang iya. Dan itulah tadi saya katakan di bagian akhir dari pertemuan ini, memerlukan guru yang berbeda, ya, karena itu ilmu yang berbeda, tetapi itu bagian dari yang namanya ilmu profetik tadi. Ya kan? Jadi profetik itu tidak mengingkari pengetahuan itu, Mbak. Ya. Itu justru memang yang ideal kita ini mestinya punya pengetahuan yang mengenai itu. Gitu. Tapi justru yang jadi masalah kita tidak punya yang itu. Gitu kan. Nah mungkin karena kita belum bertemu gurunya. Gitu kan. Tapi kalau kita ketemu mungkin guru kita, pada Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa mengajarkan itu, ya mungkin kita jadi orang-orang yang betul-betul seperti itu ya, punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu, dan itu ternyata memang ada di sekeliling kita ya, terutama pada bidang kedokteran ya, saya tidak usah sebut namanya. Mereka bisa tahu tanaman ini mengandung obat ini ya, kemudian bisa mengobati sakit ini dengan metode ini ya. Itu pengetahuan yang supranatural. Tapi kemudian hasilnya pasti selalu diujikan. Coba setelah ini nanti ke dokter kan gitu. Nah sebetulnya itu tadi Pak. Nah, mengapa kedokteran itu harus melepaskan diri dari pengetahuan yang seperti ini? Padahal kalau disatukan, dikerjasamakan, kan lebih bagus lagi. Itu yang jadi persoalan. Mengapa kalau kita tidak menyatukannya, malah memisahkannya? Padahal kalau terjadi saling mendukung ya, antara dokter ini dengan dokter yang bidang itu mungkin akan lebih efektif mengatasi penyakitnya. Mungkin COVID ini nggak akan lama-lama. Ya. Karena langsung ada dunia ininya, langsung ininya kemudian diketahui, langsung ketemu, selesainya lebih cepat. Walau alam saya nggak tahu ya. Tapi ini kan namanya sebuah upaya kan gitu. Yang jelas memang dalam profetik tidak diabaikan pengetahuan yang itu tadi Mbak. Justru itu yang seharusnya kita kembangkan. Hanya saya tidak tahu ya, saya juga belum menemukan guru yang bisa kemudian katakanlah misalnya saya punya mahasiswa antro yang pengen punya profetik gitu ya. Oh yang antro natural empirik sama saya, tapi yang non empirik sama guru itu. Saya belum menemukan itu Mbak. Ya. Nah, tapi saya sangat berharap itu bisa ketemu, ya. Sehingga mahasiswa saya nanti jos-jos banget gitu loh, ya. Punya pengetahuan yang empirik, tapi juga yang non empirik, gitu. Dan itu bisa ketemu sebetulnya, ya. Kalau kita membaca bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu suatu masa nanti akan ketemu. Dan itu yang justru yang sangat menarik. Dan menurut saya kalau itu ketemu, yang bisa mempertemukan itu malah Islam. Karena dia tidak pernah memisahkan dua ini sebetulnya. Hanya gara-gara positivisme barat lah, maka itu kemudian terpisah. Tapi kalau tidak, sebetulnya itu masih bisa. Nah, kalau ini ya menurut saya yang ideal. Ya. Dan itu mestinya yang bisa kita masukkan, atau kita jadikan sebagai tujuan utama gitu. Sehingga ya hidup kita rohani dan jasmani ya, spiritual dan yang natural ini seimbang gitu kira-kira. Saya kira itu jawaban saya Mas. Nanti kalau ada yang lain masih bisa kita perdalam. Ya. Monggo kalau ada yang lain lagi. Lanjut ke pertanyaan ketiga Prof. Edi dari Pak Sony. Pak Sony menyatakan bahwa non-empirical world atau dunia yang non-empiris itu sebenarnya
merupakan dunia empiris yang mana tapi belum sampai atau belum ada inquiry science gitu. Karena ketika sudah ada inquiry science nanti bisa masuk ke empirical world. Nah, bagaimana pandangan Prof. Hedi terkait dengan statement tersebut? Ya, betul. Itu tadi yang saya katakan sebenarnya kita belum punya metode aja, Mas. Ya, belum punya instrumen. Ya. Misalnya, sekarang yang namanya hologram itu, menghadirkan orang berupa cahaya. Nah, itu kan luar biasa. Seperti main sulap gitu. Ya kan? Saya aja terkaget-kaget. Wah, ini sudah luar biasa. Jadi mungkin yang namanya empirik itu hanya sementara. Ini kan untuk menyebut sesuatu yang belum bisa kita ketahui. Ya kan? Tapi sebetulnya ada. Ya. Tapi ketika nanti kita sudah punya metode dan instrumen untuk mengetahuinya, dia tidak lagi non empirik, dia menjadi empirik juga, Mas. Ya. Jadi sebetulnya seperti itu. Sama halnya seperti suara di sekeliling kita, itu banyak yang non empirik. Tapi setelah kita punya radio dan televisi, nggak lagi empirik, nggak lagi non empirik, jadi empirik. Karena apa? Dengan instrumen radio dan televisi kita bisa menangkapnya, ya kan? Nah, seperti itu, Mas. Nah, persoalannya hanya alatnya kayak apa ini? Nah, ini yang sekarang kita belum tahu. Nah, jadi ini mungkin perkembangan peralatan, Mas. Itulah tadi saya katakan sebetulnya batas empirik dan non empirik ini tidak kaku, tidak tetap, ya, tapi bisa bergeser, Mas. Apa yang dulu non empirik sekarang mungkin menjadi empirik. Apa yang sekarang non empirik mungkin 10 tahun lagi sekarang non empirik 10 tahun lagi sudah empirik, ya. Kemudian yang masih non empirik 20 tahun lagi jadi empirik, bisa jadi begitu seperti itu, ya. Karena ada perkembangan instrumen tadi, ya kan? Nah, kita tidak tahu instrumen. Bayangkan saja misalnya bagaimana mungkin mengendalikan pesawat yang jalan-jalan di atas bulan dari muka bumi. Pakai apa itu coba? Ya kan? Itu kalau dengan dulu itu sudah istilahnya magic, sulap kan gitu. Kalau sekarang kan tidak lagi. Oh, itu bukan magic, itu nggak sulap, itu semuanya rasional. Ya, supaya pakai gelombang radio, pakai, ya kan? Anda lihat sendiri seperti itu. Pakai remote, ya kan? Mematikan televisi dulu harus pegang tombolnya cekrek. Sekarang pakai remote, ya, langsung mati sendiri. Dari jarak 10 meter, 20 meter. Kalau dulu orang sulapan itu, Mas, ya, magic. Sekarang nggak magic lagi. Nah, magic tidaknya, empirik tidaknya ternyata tergantung hanya pada persoalan instrumen. Nah, apakah kita akan punya instrumen itu nanti sehingga semua dunia non empirik akan menjadi empirik? Walau alam, ya, mudah-mudahan saja, kita nggak tahu. Siapa tahu nanti kemudian kita punya alat yang bisa ketemu malaikat, ya kan? Sehingga ketemu malaikat itu sangat gampang, ya. Saya mau ketemu Jibril gitu kan? Oh, saya mau ketemu Rakib dan Atid gitu, mereka sangat mungkin, who knows kan? Kita kan nggak pernah tahu. Dan kalau ketemu kan enak banget kan? Ya. Jangan catat dong yang itu, ya, dihapus dong yang itu. Ya walau alam, ya, tapi itulah. Nah, flash disk, apakah pernah kita membayangkan flash disk? Nggak pernah terbayang, ya kan? Informasi yang ribuan makalah hanya dalam sebuah, ya, alat yang begitu kecil. Coba laptop ini kan nggak pernah kita bayangkan dulu, Mas. Oke, saya kira itu, Mas. Ya, jadi batas empirik non empirik ini tidak tetap, Mas, bisa bergeser. Terima kasih Prof. Hedi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Meskur dari Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro. Prof. Ahimsa, bagaimana membangkitkan asumsi dasar ilmu sosial atau hukum profetik dari setidaknya lima agama yang ada di Indonesia atau mungkin agama-agama yang lain secara inklusif untuk kebaikan bersama umat manusia? Bagaimana caranya? Asumsi-asumsi dasarnya seperti apa? Ya, kalau itu dituntut kita duduk bersama dengan ulama-ulama dari 5 agama itu, ya, dan kemudian kita bicara tentang asumsi-asumsi dasar tentang hal tertentu. Ya. Misalnya, apa itu realitas? Oh, menurut Islam begini, menurut Katolik, Kristen begini, menurut Hindu begini, Buddha, Nah, itu kita catat, nggak usah kita perdebatkan. Kalau perdebatkan nggak ketemu. Tujuan kita bukan untuk mencari benar dan salah berdebat kok. Tujuan kita mencari titik temu, ya toh? Nah, Anda duduk bersama, mencari di mana kesamaan itu ada. Nah, kalau Anda bisa melakukannya, jalan, Mas. Nah, silahkan cari. Itulah mengapa buku saya masih Profetik Islam. Karena saya orang Islam, taunya tentang Islam, ya kan? Dan itulah yang saya bawa. Tapi kalau saya tahu mungkin
yang lain-lain saya bisa rangkum semuanya, tapi saya nggak punya kemampuan itu. Ya, jadi kalau misalnya mereka mengatakan, oh kami juga punya begini, oke kalau begitu kita duduk bersama. Ya. Punyamu seperti apa, punya saya seperti apa, nah, cari titik temunya. Ya, caranya seperti itu, Mas. Ya. Tapi semangatnya adalah dialog mencari titik temu, Mas. Bukan dialog mencari siapa yang paling benar. Kalau seperti itu nggak akan pernah ketemu. Ya. Tapi yang ketemu adalah di mana kita bisa bertemu, punya pandangan yang sama, dan dari sanalah kemudian kita berangkat bersama-sama. Nah, itu bisa, Mas. Ya. Tapi itu tadi, kumpulkan ahlinya dari 5 agama itu atau 6 agama itu, dan kemudian bicara tentang asumsi dasar hal-hal tertentu yang dianggap pokok dulu. Ya. Yang sebagian sudah saya singgung dalam buku saya, Paradigma Profetik. Asumsi mengenai apa saja itu. Nah, kita bisa berangkat dari sana. Ya. Dan profetik ini harus memang berangkat dari asumsi bahwa Tuhan itu ada. Tidak bisa tidak. Karena asumsinya ke sana. Kalau tidak itu bukan profetik namanya. Jadi agamanya harus punya kesamaan seperti itu dulu, Mas. Ada dunia supranaturalnya dulu gitu. Kira-kira begitu. Nah, itulah Mas. Nah, selanjutnya kita bisa lah, kalau sudah ketemu orangnya, ya kalau kita mau yang betul-betul berupaya membangun ke sana, ya kita bisa duduk bersama, kemudian untuk mencoba mencari titik temunya, ya. Dan kemudian atau kalau misalnya Anda mau sendiri, Anda kumpulkan kitab-kitabnya, Mas. Ya, nggak usah panggil orangnya, kumpulkan kitabnya, Anda baca sendiri, ya, lihat titik penyunya di mana, Anda rumuskan. Bisa itu, Mas. Ya. Tapi Anda harus kuasai 5 tadi, agama tadi. Yahudi, Hindu, Buddha, dan seterusnya tadi. Ya. Saya kira caranya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Lanjut, Prof. Edi, ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Marzuki. Menurut Prof. Edi, makna hakiki dari arti ayat sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Apakah penggalan ayat tersebut berlaku untuk semua agama? Apa? Apakah? Sebenarnya itu dibacanya dalam konteks dengan bagian sebelumnya, Mas. Ketika orang saling mengenal, ya, itu ada 2 kemungkinan, Mas. Ya, di situ kan disebutkan berbangsa-bangsa, ya kan? Kamu dari laki dan perempuan diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal, ya kan? Ketika saling mengenal pertama itu kan bertemu dulu, ya kan? Nah, ketika bertemu kemudian ngobrol, itu yang muncul itu 2 kemungkinan, Mas. Biasanya yang etnosentris dulu yang menang. Saya lebih baik daripada dia. Ya kan? Baru yang belakangan, oh dia lebih baik daripada saya. Tapi umumnya, ya sebelum bertemu itu kamilah orang yang paling baik. Ya. Yang lain itu tidak. Hampir semua suku itu begitu, Pak. Ya, kalau kita lihat pada etnografi, ya. Jangan dipikir yang memandang jelek orang hitam itu hanya orang kulit putih. Orang hitam pun memandang orang kulit putih itu jelek juga. Cuman orang kulit putih nggak tahu aja, dan orang hitam kalah power kan gitu. Ya. Tapi sama-sama satu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Nah, penggalan kalimat berikutnya itu. Ya. Bahwa ketika saling mengenal supaya tidak muncul ya rasa superioritas ya, atau inferioritas, itu dihibur dengan itu, ya. Bahwa di antara kalian itu yang paling baik itu yang paling baik dengan saya, kan gitu. Allah gitu, yang paling takwa pada saya. Dan itu untuk semuanya. Kan itu ya ayuhanas Thomas. Ya, bukan ya ayuhal mukminun atau muslimun, no. Ya, kan? Itu untuk semua manusia. Ya, jadi ya itu memang untuk semua manusia. Nah, bagaimana pandangan dia tentang yang namanya Tuhan itu kita serahkan pada masing-masing orang. Ya. Itulah mengapa kita pun tidak berhak mengadili. Ya kan? Kalau orang-orang sufi itu kan nggak berani sekali mengadili orang lain itu. Bahkan bertemu dengan orang kafir pun mereka masih, wah jangan-jangan nanti saya yang kafir, dia yang muslim. Nah, sehingga dia nggak berani sombong. Kan?
sampai sampai seperti itu, Mas. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu, nggak ada orang merasa lebih daripada yang lain, ya kan? Saya sebagai orang Islam nggak berani mencaci orang yang non Islam. Jangan-jangan malah saya matinya non Islam, mereka mati Islam, repot kan saya. Nah, kesadaran ini, Mas, yang perlu dibangun, ya. Ketakwaan itu, ya, urusan Allah, ya. Matimu itu jadi seperti apa, itu urusan Allah dan bukan urusan kita, Mas, ya. Anda bisa aja 1000 rakaat sehari, tapi kalau Allah menghendaki kamu mati kafir, mati kita kafir, ya kan? Kita nggak tahu kok, ya kan? Jadi disitulah kemudian kita semua harus hati-hati, Mas. Di tarofu itu, dan itu kalau mau didalaminkan lagi, bukan hanya suku bangsa tapi per individu. Satu orang tidak boleh merasa lebih daripada yang lain, karena jangan-jangan yang lain itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Kan begitu juga Al-Hujurat yang lain itu dalam ayat-ayat yang lain. Nah, ini saya kira pesan yang sangat penting untuk kemanusiaan. Apa yang terjadi kalau satu lebih baik daripada yang lain? Di Amerika itu, Mas, orang kulit putih merasa lebih baik daripada orang hitam, ya kan? Sebaliknya juga begitu. Jadi ya berantem terus, Mas, bunuh-bunuhan, ya kan? Walaupun katanya negara demokrasi dan sebagainya, itu nggak bisa dicegah. Nah, disitulah sebenarnya mereka hidup bersama, tapi tidak terjadi saling mengenal. Tidak ada, ya tadi, upaya untuk saling memahami. Inilah sebenarnya pesan yang sangat penting menurut saya. Itulah mengapa saya sangat suka dengan Al-Hujurat itu, ayat 13. Saya kira jawaban saya itu, Mas. Nah, nanti bisa diperdalam lagi. Terima kasih, Prof. Edi. Oke, saya kira itu dulu, Mas, ya. Sudah Siap, 5:04 siap. ini. Iya. Mohon maaf Oke, jam dosen terima kasih lagi. pada Prof. Edi. Ya. Mungkin terkait dengan Mohon maaf pada teman-teman. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya masyarakat bisa memberikan pertanyaan Prof. pada saya. Pada saya kemudian saya jawab semuanya. Sebelum saya mulai dengan itu. Oke, terima kasih pada Prof. Edi yang telah memberikan komentar atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Saya kira cukup sekian terlebih dahulu sesi tanya jawab atau diskusi pada sore hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih pada Prof. Edi selaku pemateri dan juga para peserta yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk ikut serta dalam diskusi profetik pada seri kedua ini. Saya juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada diskusi sore hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan pekan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Ya. Turun, Prof. Edi. Terima kasih, Mas, Mbak. Halo Pak Arno. Ya. Saya monitor di jalan ini. Ya, betul. Bagus. Ya, matur nuwun. Sampai ketemu, Pak. Ya, matur nuwun. Wah, ini berkahnya COVID ini malahan. Ya, alhamdulillah bisa ketemu terus. Bisa diskusi. Sip, apa ya, Mas? Matur nuwun, dipantau terus. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Mas Raka ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, pamit Rumin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai.